Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Salihatunisa, mahasiswa dari Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita yang bernama, bisa memperkenalkan diri, Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Yusuf Arifian. Saya tinggal di Desa Tungasih, Kecamatan Megagunung, Kabupaten Banyuwangi. Saya sekolah di kelompok tani dan juga kelompok masyarakat di Desa tersebut. Nah, terima kasih. Mau tanya-tanya ya, Mas, di sini tuh potensi desanya apa sih, Mas? Yang pertama yaitu pertanian, kedua kelautan, yang ketiga pariwisata. Oh iya. Pariwisata, agrowisata juga ada, sedang dibangun. Wisata edukasi seperti wisata religi seperti Candi Gumuk Gadung itu. Baik. Untuk pertanian itu potensinya seperti apa ya, Mas? Kayak seperti sekarang itu usum jagung, apa padi, apa gitu. Sekarang apa ya? Kalau sekarang mendekati MH, Mbak. Kalau sekarang musimnya kacang hijau, kedelai dan jagung, tapi sekarang sudah mendekati akhir panen dan ini petani sedang menyiapkan lahan untuk masa MH, musim hujan. Pak, di sini tuh sebenarnya pernah melakukan pemberdayaan gak sih, Pak? Pemberdayaan masyarakat gitu loh, Pak, maksud saya. Kita sudah pemberdayaan uja kami, terutama uja kami memberdayakan 6 orang, yaitu untuk mengelola alsintan, untuk bekerja di alsintan, yaitu komben transplanter dan rices transplanter. Kita punya komben 3 dan rices transplanter 4 dan traktor pengolah tanah. Dan uja kami juga memiliki sewa lahan untuk menyewakan masyarakat yang tidak mampu. Jadi sini itu pemberdayaan. Nah, terkait potensi pemberdayaan tadi, pemberdayaan di Desa Kedung Asri dalam lingkup wisata itu seperti apa, Mas? Kalau sekarang, kalau wisata masih bagus, Mbak. Karena apa? Wisata kalau di sini kan pandemi. Ya. Pandemi akhirnya pembelakuan kegiatan masyarakat itu kan sekarang terkurangi, akhirnya berimbas di masyarakat itu. Jadi sekarang masih bagus. Tapi kalau ada 1-2 orang itu masuk di kawasan Candi Gumuk Gadung juga ada. Berarti sekarang masih sepi ya wisata ya? Masih sepi. Dulu tuh petani bertani secara konvensional, misal kayak tanam padi secara terus kemudian dengan adanya teknologi ini petani itu seperti gimana ya? Ya kalau kita alami sendiri, Mbak. Kalau kita pertama memasukkan teknologi, pertama dia petani menolak. Kenapa menolak? Pasti karena ada penolakan. Karena apa? Ya namanya teknologi, Mbak. Mesti contoh komben transplanter dulu waktu kita pertama masuk. Pertama petani lahannya rusak. Jelas lahannya rusak. Akhirnya kita berpikir kembali gimana caranya kita berdemo di situ, berdemonstrasi alat itu. Akhirnya kita bikin seminim mungkin agar tanah itu tidak rusak. Kecuali padi rebah. Kalau padi rebah ya kita menyelamatkan padinya daripada lahannya. Tapi kalau padi itu berdiri, ya kita menyelamatkan sawahnya daripada gabahnya. Karena gini, kita umpama satu kotak itu, kita yang bikin putaran pojok, akhirnya yang rusak itu pojok. Iya. Tapi kalau padi rebah itu kan harus muter ikut alur padinya. Iya. Itu. Yang kedua segi kos, akhirnya lama-lamaan petani itu akhirnya menyadari, oh jadi ngerit manual, panen manual itu berapa, komben berapa. Kalau kita per seprapat bau, Mbak, Iya. bukan hektar gini, itu 400. Kalau itu sudah panen sama rontoknya, tinggal dimasukkan karung. Dan kalau pakai manual itu kisaran 700 sampai 800 separuh. Nah akhirnya lama kelamaan akhirnya teknologi tidak bisa dibendung. Akhirnya dia itu akan menyadari sendiri keenakan teknologi. Nah ini juga kita punya rices transplanter. Dulunya kayak gitu ditolak, akhirnya lama kelamaan kita terus akhirnya lama kelamaan kita menolak orderan saking banyaknya.
Nah, sekarang kita masukkan teknologi baru yaitu dronisasi, pengobatan pakai drone. Ya paham. Ya itu, tapi sekarang masih demo karena ya masyarakat juga mungkin. Kedua satu yaitu permasalahan di situ anginnya terlalu kencang. Tapi gimana, besok lama kelamaan pasti dia itu akan menyadari sendiri. Kedua kelemahannya yaitu untuk apa itu, baterai juga. Bulan baterai ya? Baterai. Dan kalau segi dampaknya pertama di masyarakat itu jelas apa itu, pemburu obat dia itu terdampak juga. Tapi lama kelamaan itu pasti akan terganti juga. Itu berarti kelebihan dari adanya teknologi bisa menghemat biaya tenaga kerja ya Pak ya? Ya, kos dan waktu. Kalau pakai drone itu 1 hektar 15 menit. Cumaan Pak ya? Ya. Berarti lebih hemat waktu di sini. Hemat waktu, hemat kos, karena 1 hektar itu bisa 5 orang sampai 7 orang yang pakai pakai tangki. Tapi kalau drone hanya 1 orang operator, 2 yang ngisi. Berarti perlu keahlian khusus dalam mengendalikan drone tersebut. Ya, itu harus ada keahlian khusus karena apa? Dia itu kan terbang. Pasti di sana ada kayak halangan-halangan juga, tapi juga enak kok. Itu seperti kita main remote control. Yang pasti kita kecil pasti pernah main remote control persis kayak itu. Jadi di situ ada sensornya. Kalau airnya macet itu ada sensornya, kalau airnya habis itu ada sensornya juga. Nah, itu tadi tugas wawancara dari kuliah praktikum pemberdayaan masyarakat pedesaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.